Hey ho Pop Gengs, kamu akan berlari sekencang Quicksilver saat dikejar anjing, menghilang secepat Black Widow saat dikejar hutang, melebihi FBI saat ingin memata-matai selingkuhan kekasihmu. Itu karena tubuh menghasilkan hormon yang mendorong kemampuan di luar kebiasaan, membantumu dalam keadaan terdesak. Tapi nih beberapa orang berada di kondisi, situasi, dan waktu yang lebih berat lagi, yang sangat-sangat mustahil membuatnya selamat. Mungkin hormon tidak lagi membantunya, butuh mujizat. Mari aku ajak kamu mendalami kisahnya. Kisah pertama datang dari Mowgli di dunia nyata, Marina Chapman. Tumbuh di bawah perlindungan dan perawatan sekawanan kera capucin, Chapman kecil ini mengikuti pola makan kera, konsumsi biji-bijian dan buah-buahan, mengembangkan insting kebinatangannya, keahlian manjat, menyerang balik, ngumpulin makanan, serta kemampuan hidup dalam kawanan. Tapi nih, jika kamu mengira bahwa inti kisahnya adalah bertahan hidup di hutan, no, ceritanya baru dimulai. Dan kera bukanlah ancaman baginya, tapi sesama spesiesnya, manusia, yang menculiknya saat balita, lalu membuangnya berharap ia mati di hutan Kolombia, adalah manusia. Justru kerahlah yang menyelamatkannya. Lalu, setelah 5 tahun berkawan dengan capucin, ia ditemukan oleh pemburu, manusia lagi. Lantas, dijuallah ke rumah bordil dengan pemiliknya yang kejam, manusia. Ia pun lalu berhasil kabur menjadi pengemis jalanan, kemudian dipelihara oleh keluarga yang kejam, manusia lagi. Memperbudaknya sedemikian rupa. Mereka semua dari spesies yang sama dengannya, dengan kamu dan aku, manusia. Tapi tenang, manusia itu memang kompleks. Di suatu waktu bisa mengerangkeng sesama spesiesnya. Di lain kesempatan bisa saling support, karena di kemudian hari, Chapman diselamatkan oleh tetangganya yang lalu membawanya ke Yorkshire, Inggris. Nah, disinilah babak baru dimulai. Ia akhirnya memiliki nama untuk sekian tahun, ada yang mencintainya dengan tulus, lalu membangun keluarga yang utuh. Semua kisahnya dibantu anaknya dituliskan dalam sebuah buku berjudul The Girl with No Name. Meski isinya banyak diragukan oleh orang-orang, tidak peduli karena anak-anak dan suami tetap menjadi supporter setianya. Tak punya saudara, tak kenal orang tua, tapi jika orang-orang bertanya siapa keluarganya, ia menjawab, para kera, dan berharap mereka dipertemukan kembali. Dalam wawancaranya pun ia sangat hafal jika menggambarkan tingkah keluarga keranya itu. Ia juga gak segan loh menunjukkan sisi kecapucinnya, manjat pohon dengan lincah dan bertingkah seperti kera yang sedang mengawasi. Lalu bagaimanakah jika manusia terdampar di laut? Sayangnya hiu terlalu sibuk mencari mangsa dan paus terlalu besar untuk memelihara manusia yang kesasar di wilayahnya. Dan kamu bisa mampus dalam hitungan jam karena kekurangan oksigen. Hanya saja kamu sedang nonton video dengan tema orang-orang yang berhasil selamat dari kondisi mustahil. Jadi kayak gini ceritanya. Pada tanggal 26 Mei 2013, kapal tunda Chascon 4 yang beroperasi di lautan Nigeria tenggelam dihantam ombak besar. Kejadiannya itu sangat cepat, membuat 11 dari 12 awaknya gak bisa selamat. 1 orang tersisa. Harrison Okene, bapak juru masak, ditemukan tim pencari 2 hari setelah kejadian. Ia terselip di gelembung udara kecil di kapal. Video dari kamera helm salah satu penyelam menunjukkan proses penyelamatannya yang dramatis. Semua orang takjub setelah mengetahui ia masih hidup. 2 hari di kedalaman 30 meter, persediaan makanan dan oksigen semakin berkurang. Dan kamu tahu, ia cuma bertahan hidup dengan sekaleng minuman soda. Proses penyelamatan sendiri terlihat ia dipasangkan helm selam dan tali kekang, lalu mengikut penyelam untuk dibawa ke tingkat dek dan disimpan di dalam ruangan untuk distabilkan kondisinya selama 2 hari. Sepertinya bukan lagi kekuatan hormon ya. Okene hanya mengandalkan niat hidup dan mujizat.
Yang terdampar berjuang lalu selamat juga dialami oleh Nando Parrado, salah satu penumpang pesawat Air Force Flight 57 yang terbang dari Montevideo, Uruguay ke Santiago, Chili. Penerbangan 13 Oktober 1972 kala itu membawa 44 orang, yang mayoritas pemain rugby dan keluarga. Naasnya, pilotnya salah baca arah, yang berakhir pada tubrukan ke gunung terselimuti es. 28 orang tewas seketika. Sisanya harus berjuang hidup, termasuk Nando Parrado. Namun sebagian besar yang selamat pun hanya bertahan sehari semalam karena hipotermia, luka parah dan kena runtuhan es, termasuk adik dan orang tua Parrado. 16 orang tersisa mengandalkan busa dan kain jok pesawat untuk penghangat, mencairkan es untuk diminum, dan untuk makan mereka mengandalkan mayat-mayat rekan dan keluarga mereka sendiri. Kamu jijik? Mungkin. Tapi itulah insting tertua manusia, bertahan untuk tidak lapar. 12 bertahan di pegunungan Andes yang beku, mereka akhirnya diselamatkan oleh warga setempat bernama Sergio Catalan. Berkat Parrado dan pemain rugby lainnya yang bernama Roberto Canessa yang turun gunung berbekal radio komunikasi untuk mencari bantuan. Kisah dramatis ini pun diangkat dalam sebuah film berjudul Alive pada tahun 1993. Kisah selanjutnya adalah yang terombang-ambing di perairan Atlantik Stephen Callahan. Tahun 1982, kala itu masih berusia 29 tahun saat ingin mencoba melintasi Atlantik. Namun alam punya pikirannya sendiri. Perahunya karam dan ia berakhir di rakit yang sempat diraihnya bersama beberapa persediaan. Bermodalkan itu ditambah usahanya memancing ikan untuk memenuhi kebutuhan kalori, plus kreativitasnya membuat alat navigasi sederhana dan bintang utara sebagai acuannya. Ia pun mulai menjalani hari-harinya sambil berharap arus membawanya ke pulau-pulau yang ada di Hindia Belanda. Bertahan hidup, ia tak kunjung mendapat daratan. Penyakit kulit dideritanya karena paparan sinar matahari. Harus menadah air hujan untuk minum karena alat pemurni airnya tidak berfungsi. Ekosistem ikan-ikan kecil mulai terbentuk di sisi rakitnya, membuatnya bisa mengenali ikan-ikan tersebut dan dianggap sebagai peliharaan. Bahkan, 7 kapal yang melaluinya tidak menyadari keberadaannya. Hingga akhirnya, berat badannya menjadi 18 kg saat nelayan lokal dari Pulau Mary Galante di Karibia menyelamatkannya. Kisahnya ini pun dituangkan dalam film survival Adrift 76 Days Lost at Sea. Setelah kisah tadi, kamu mungkin pernah dibuat berdebar-debar dengan film 127 Hours. Film survival yang diperankan oleh James Franco berkisah tentang pendaki yang menelusuri Taman Nasional Canyonlands di Utah bagian tenggara. Diangkat dari kisah nyata Aron Ralston. Berbatu merah dan berpasir, Ralston ini menjelajah Taman Nasional itu dengan ransel kecil berisi peralatan dan kebutuhan bukan untuk waktu yang lama. Naasnya, dia lupa bawa handphone. Lebih naas lagi, dia terperosok ke dalam ceruk tebing Blue John Canyon sedalam 19,8 meter. Dan sedikit bagusnya, ia bawa kamera kecil untuk merekam aktivitasnya. Dingin dan makin kekurangan daya, Ralston mulai berpikir bahwa batu itu adalah jalan kematiannya. Sebenarnya dia ini bisa aja keluar dari ceruk itu. Hanya saja tangannya terjepit sama batu besar. Usahanya berkali-kali untuk memindahkan batu hanya berakhir dengan erangan dan putus asa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengamputasi tangannya sendiri. Menggunakan pisau kecil yang gak begitu tajam. Membungkusnya dengan kain lalu keluar dari ceruk tersebut. Ditemukan oleh turis yang berkunjung, ia lalu dibawa menggunakan helikopter yang dikirim keluarganya. Pengalamannya ini membuat Ralston berubah menjadi lebih spiritual dan dekat dengan keluarga.